malam hari itu Paulus dapat mimpi. Makedonia, Makedonia. Karena Makedonia tidak disebut oleh Musa, Yosua, Abraham pun gak pernah. Apalagi Nuh. Gak ada di kitab-kitab Nabi. Paulus kan di perjanjian baru. Makedonia, kami dari Makedonia, come, please come. Tentunya dia uji. Lalu kita lihat sekarang ayat berikutnya, di ayat yang ke-10. Buka bersama saya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, nah ini yang penting sekarang, hikmatnya di sini. Setelah Paulus lihat penglihatan itu, then what? Untuk menemukan kehendak Allah itu loh, what's next? Berikutnya apa? Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nggak salah. Ada resiko salah nggak? Ada. Tapi Paulus melangkah dengan iman. Dia berangkat ke Makedonia. Karena Alkitab tidak melarang dia berangkat ke Makedonia. Tidak pernah ada surat begini atau suatu firman di kitab Yesaya. Jangan pergi ke Makedonia. Nggak ada. Atau Rasul Paulus. Nggak ada dalam nubuatan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel semua. Jadi dia ambil keputusan pribadi untuk melangkah dulu. Karena ini nggak salah. Tapi juga nggak tentu ini benar 100%. Jadi dia nggak tahu. Tapi dia melangkah dengan iman. Dia buat perencanaan. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Garis bawahi, kami menarik kesimpulan. Kami menarik kesimpulan itu mayoritas perasaan. Tetapi absolut 100% dia nggak tahu jelas atau nggak tahu pasti. Ayat 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. In pursuing what could be God's will for your life, God's perfect will for your life, dalam mengejar apa yang mungkin adalah kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupanmu, ada stase-stasenya, tetap ada prosesnya. Paulus harus bertolak dari mana, berlayar ke situ, keesokan harinya tiba lagi di tempat yang lain. Ada sebuah perjalanan. Ya. Karena itu butuh ketetapan hati, butuh iman. Hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lah kalau kehendak Allah itu harus dilihat dulu. Lah kita semua kan 100% tahu, kan enggak perlu iman lagi. Ada ruang untuk kesalahan, tapi kesalahan itu bukan kesalahan moral, bukan kesalahan firman. Kalau kita tiba-tiba mencuri apa yang menjadi hak milik orang lain, dan kita berkata, mungkinkah kehendak Allah, itu salah kaprah. Itu salah fatal. Karena Alkitab berkata sendiri, salah satu daripada perintah Tuhan, 10 perintahnya Musa, lewat Musa itu sudah sangat jelas sekali, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Nggak mungkin Roh Kudus pelin-pelan, Roh Kudus yang menghembusi ayat-ayat itu. Masa sekarang membisikkan yang berlawanan di telingamu dan telingaku. Namun demikian, kalau kita nggak tahu pasti itu nggak apa-apa. Asal kita tidak salah kaprah, seperti saya katakan tadi, tidak fatal, bukan moral, dan bukan firman Tuhan, bukan salah Alkitabiah. Karena itu butuh iman. Kami menarik kesimpulan, lalu kami bertolak dari dan langsung ke dan keesokan hari tiba di. Dari situlah kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma, di kota itu kami tinggal beberapa hari. It must not have been easy for Paul, pasti nggak gampang bagi dia. Dia pergi berapi-api, wow orang Makedonia haus dan lapar. Tapi waktu dia sampai di kota terbesar atau kota pertama di Makedonia itu alias Filipi, waktu dia masuk ke situ ada plangnya, ini nggak ada di Alkitab tapi tertulis dalam sejarah, ya. Ini semua in history, ada tulisan no new religion is welcome. Tidak ada agama baru yang welcome di sini. Get out. Kok lain dengan mimpinya ya? Makedonia lambai-lambai tangan dan berkata, please come. Welcome. Sampai di situ, plang pertama, kayak di Indonesia juga sama kan, kalau kita naik mobil jalan darat, kota tertentu, kota apa, kota yang suci dan ibadah. Lalu kota apa? Kota yang bersih. Kota yang apa? Setiap kota selalu punya slogan sendiri. Yang ini slogannya no religion, welcome. No new religion, welcome.
Kalau dia nggak punya iman dan ketetapan hati, dia pasti akan menyerah dan berkata, gua salah ya. Ada orang itu gampang tertuduh, dikit-dikit salah ya. Karena memang dia beranjak kurang tanggung jawab dengan hidupnya. Makanya itu buat keputusan apapun nggak mantap. Membuat langkah apapun tidak ada ketetapan hati. Orang yang nggak komitmen, orang yang nggak setia, nggak loyal. Orang yang nggak punya fighting spirit, yang gampang menyerah. Dan juga yang suka beralasan. Orang yang kondisional atau yang gampang sekali dipengaruhi. Kalau andai kata kita ini pengaruh hawa, kita ini bukanlah remote AC yang bisa menentukan 18 atau 21 derajat Celcius yang kita mau ruangan itu terasa begitu. Tapi kita ini lebih seperti termo untuk suhu tubuh. Kalau orang itu panas, 39,5, kita jadi 39,5. Kalau orang itu sehat, 37,2, maka 37,2. Kita ini pelin-pelan, tidak punya pendirian. Mending saya jadi remote-nya Tuhan. Saya set iklimnya 18, maka ruangan itu yang ikut sama remote itu. 18 derajat Celcius atau 20. Itulah sebabnya pewahyuan selanjutnya dalam kehidupanmu bukan pewahyuan dasar. Pewahyuan dasar itu keselamatan. Tanggung jawab sehari-hari, itu sudah diberi. Pewahyuan-pewahyuan selanjutnya di dalam kehidupan kita untuk menemukan kehendak Allah yang sempurna dan disempurnakan, itu diberikan pada orang yang bisa tanggung jawab dulu dengan apa yang dia sudah tahu. Dan dia akan diberitahu sama Tuhan apa yang dia belum tahu. Lewat mimpi, penglihatan, tanda, bahkan. Paulus tidak mudah menyerah. Apa yang kita bisa simpulkan dari ayat-ayat yang barusan kita baca? Catat ini, kita harus berani mengambil keputusan yang baik dan keputusan yang bertanggung jawab. Meskipun kita tidak pernah tahu 100% apakah itu kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Kalau jangan membunuh, jangan mencuri, percaya Yesus, ya kan? Bertobat, yang itu 100% tahu pasti. Tapi sekolah di mana? Kita mau punya anak berapa? Yang baru menikah, lalu dan sebagainya, bicara tentang spesifikasi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau perencanaan kita 1 tahun mendatang, yang itu tidak bisa 100% pasti, memberi ruang besar untuk iman dan surrender atau kepercayaan kepada Tuhan. Berani mengambil keputusan yang baik, yang penting ini, kami mengambil kesimpulan. Paulus berkata, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Lalu ayat 10 kan dikatakan kami mencari kesempatan langsung immediately untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kesimpulan kami begini. Berani mengambil keputusan. Yamu di atas ya, tidakmu di atas tidak. Lebih dari itu adalah dari setan. Berani mengambil keputusan yang baik dan yang bertanggung jawab sekalipun kita tidak tahu persis 100%. Saya pernah ditanya itu satu orang, jarang ada orang tanya begini, jadi saya anggap pertanyaan ini istimewa. Pastor Philip, dia bilang gini, apakah dulu waktu pulang ke Indonesia setelah lulus kuliah di Kanada, saya sempat pelayanan di sana volunteer sukarela, lalu pulang ke Indo itu keputusanmu 100% kehendak Tuhan. Gak ada orang pernah tanya gitu sama saya sih. Saya bilang, kalau saya bilang saya 100%, gak 100% yakin saya bohong. Saya yakin 100%. Tapi kalau Anda tanya dalam kedaulatan Allah dan saya gak bisa selidiki hikmat-hikmatnya, apakah betul 100% itu kehendak Tuhan saya pulang ke Indonesia? I must say I don't know. Tapi andai kata saya pulang ke Indonesia ini sebuah kesalahan tanda kutip ya, saya nggak salah pulang ke Indonesia atau tetap di Kanada atau pelayanan di negara lain dan sebagainya, bisa saja Indonesia diaspora di mana-mana. Saya nggak tahu, itu pun bukan kesalahan, itu keputusan pribadi. Tapi kalau Anda tanya apakah Tuhan tuntun saya, ya iya. Tapi apakah saya ini 100% pekat, selalu betul dalam tuntunan Allah, saya nggak pernah salah menafsir, salah membaca, ya nggak berani saya mengaku begitu. Jadi dalam cara pandang demikian, berarti saya nggak berani klaim bahwa
Saya pulang ke Indonesia itu pasti 100% pasti Anda kata iya di Indonesia, apakah di Surabaya atau kota mana? Nggak tahu, tapi saya beritahu sama teman itu, bagus pertanyaanmu. Tapi andai kata saya pulang ke Indonesia itu sebuah tanda kutip kesalahan, what a beautiful mistake I have made. Kesalahan yang sangat-sangat indah yang saya buat. Sebab ketika saya memutuskan ke jalur tertentu, saya akan komitmen di situ dan sungguh-sungguh. Saya bukan hanya akan seperti di Yeskiel, orang yang berjalan hanya sampai pergelangan kaki. Saya akan berenang sampai tenggelam, pinggangku masuk, pundakku masuk ke situ, kepalaku pun akan masuk ke dalam air. Saya akan kepala saya dengan segenap akal budi kerjakan itu kalau itu pilihanku. Saya akan komitmen ke situ. Saya akan sungguh-sungguh bayar harganya dan tidak ada pintu belakang. Makanya hari ini oleh anugerah Tuhan, pelayanan kami berbuah-buah di Indonesia. Kalau ini kesalahan, enggak apa-apa, saya tidak menyesal. Karena saya masih belajar untuk mengenal Tuhan. Dan antena saya untuk menangkap sinyal-sinyalnya tidak sempurna. Tetapi kalau saya sudah tetapkan hati, saya akan sungguh-sungguh di situ. Jangan pernah setelah Anda menikah tanya, dulu ini kehendak Tuhan yang sempurna enggak ya? Apa dia jodohku? Setelah menikah 10 tahun kok baru bertanya. Andai kata dia bukan jodohmu, jadikanlah jodohmu. Cintai istrimu seperti kau mengasihi tubuhmu. Cintai, hormati suamimu seperti jemaat menghormati Kristus. Kasih, tidak ada pintu belakang, tidak ada what if jikalau tidak demikian. Jikalau bukan, enggak ada gitu-gituan. Tidak ada alternatif. Tidak ada exit plan. Paulus berkata, I'm going to Philippi. Aku pergi ke Filipi. Lihat pelang itu dia tetap masuk ke dalam. Aku sudah menetapkan hatiku. Kira-kira begitu waktu aku lihat Makedonia itu angkat tangan, lambai-lambaikan tangan. Itulah kesimpulan yang kurasakan. Maka aku mencari kesempatan segera ke sana. Dan hatiku bulat ke situ. Kalau dosa itu jangan bulat hati. Aku bulat hati untuk membenci. Nah itu salah, cepat tanggalkan. Tapi perkara seperti ini kan kita tidak tahu 100%. Tapi berani mengambil keputusan. Asal keputusan itu baik. Dan keputusan itu bertanggung jawab. Artinya Anda bisa follow up. Dengan keputusan sendiri. Anda bisa komitmen seterusnya di sana. Dan sungguh-sungguh mengejar rancangan-rancangan Allah berikutnya. Hari ini saya mengalami tuntunan Tuhan di Indonesia. Segala sesuatu yang kami lakukan membuahkan kasih karunia. Don't tell me whether I made a mistake or not. I'm living a life. Saya menghidupi suatu kehidupan yang saya persembahkan untuk Tuhan. Apapun Tuhan akan pakai untuk kemuliaannya. Puji Tuhan, saya berharap Anda tidak berkanjang pada penglihatan dan berkata, iya enggak iya bukan, selama-lamanya jadi orang pelin-pelan enggak bisa ngambil keputusan. Apa-apa kembali lagi saya doakan lagi, apa-apa kembalikan lagi saya doakan. Ada hal-hal tertentu yang bisa didoakan, jenis ini hanya bisa diusir dengan puasa bukan, tapi juga ada hal-hal tertentu yang doa puasa juga tidak bisa menjawab. You harus putuskan. Make a decision. Aku akan mulai pekerjaan ini. Aku akan selesaikan apa yang aku mulai seperti Yesus. Aku akan sempurnakan. Bersama dengan Tuhan, aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau Dia adalah pasanganku, Dia masuk kriteria, yaitu cinta Tuhan, sesama iman, tidak menjadi pasangan, tidak sepadan. Kalau saya lihat kecocokan dan segalanya, semua geronjalan pasti terjadi, konflik, perbedaan. Maka kita akan hadapi satu persatu. Setiap setiap gundukan yang harus kami lalui, kami akan lalui bersama dan kami akan pakai buah roh kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya kesetiaan ini yang akan kami praktekkan. Kami akan hadapi hingga hubungan kami disempurnakan, hingga sampai kepada pelaminan kalau sudah menikah lebih indah lagi, hingga pernikahan kami menghasilkan benih-benih ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. For better or worse, dalam suka atau duka, hingga kematian memisahkan. Decide, my friend, decide. Putuskan. Jangan takut. Banyak orang karena takut ini bukan kehendak Tuhan, tidak pernah memutuskan apa-apa dalam hidupnya.
Sayang menurut saya. Mati potensi karena terlalu hati-hati. Menurut saya ceroboh sekali kalau potensi bisa mati sementara kita masih hidup. Ya, saya harap ini membuka mata kita. Sedikit lagi lalu selesai. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Ini indah sekali. Di sini twist atau di sinilah the twist of the story. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi atau sinagoga yang biasanya kurang lebih hampir 10 kakak, kepala keluarga. Laki-laki semua yang kumpul, enggak pernah perempuan. Perempuan enggak boleh sebenarnya, enggak terlalu diizinkan ke sinagoga. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Perempuan-perempuan, bukan diskriminasi. Tapi kok enggak sesuai mimpi? Kan pria Makedonia. Apalagi enggak sesuai dengan aturan sinagoga. Ini kan di luar negeri. Di Filipi, bukan di Yerusalem, bukan di Israel situ. Tapi perempuan-perempuan yang kumpul kok bukan kakak, kok ibu rumah tangga, lakinya mana? Paulus cari-cari itu pria Makedonia yang dia lihat dalam penglihatan. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Kok yang welcome itu kelihatannya kok perempuan? Seorang dari perempuan-perempuan itu namanya Lydia. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah ini dia temukan jiwa itu ternyata bukan laki-laki. Yang lambai-lambai itu Lydia. Tapi yang Paulus lihat itu pria. Paulus pun gak sempurna antenanya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami katanya. Jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Tulis ini. Ya, catat di hati. Harus fleksibel dalam tuntunan. Firman Tuhan ini sempurna. Tuhan itu sempurna, Tuhannya sempurna. Firman Tuhan itu sempurna. Pewahyuan Allah itu sempurna. Yang gak sempurna itu kita. Kita ini loh yang gak sempurna. Pengalaman kita ini loh yang gak sempurna. Tapi saya gak berkata bahwa Paulus salah. Karena nanti dia memenangkan sekelompok orang-orang di penjara, termasuk kepala penjara dan keluarganya. Nah itulah pria-pria Makedonia yang berkata, come and help us. Majemuk, mari tolonglah kami. Tapi kalau Paulus bersandar pada pengertian sendiri, dia pasti akan kecewa dini hari. Paulus mempraktekkan sesuatu yang saya ajarkan sekarang pada kita semuanya, yaitu kita harus fleksibel dalam tuntunan, karena pengalaman kita tidak pernah sempurna. Pengalaman manusia itu not perfect. Karena itu jangan pernah ikut Tuhan berdasar pengalaman. Ikut Tuhan itu berdasar pengenalan. Kita tahu Allah kita sempurna. Kita belajar. Ayat 16. Yang terakhir ya, 16-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah ini masuk okultisme. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Oke itu latar belakangnya. Nanti si Lukas yang menulis kisah para rasul, biografi Paulus, dokter ini, mendapatkan informasi-informasi susulan. Karena ini nggak ditulis waktu dia lagi jalan sama Paulus, ditulis nanti kemudian. Ternyata dia punya roh tenung. Tapi sangat kamuflase, sangat tidak terduga karena di ayat 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi saya nggak menganggap dia hanya jalan di belakang Paulus lalu teriak-teriak di jalanan. Mungkin dia pakai koneksinya, hehehe ini loh hamba Tuhan. Saya kenalkan ya, ini loh pendeta Paulus. Ini ya, kadang-kadang teriak-teriak di belakang. Mungkin kayak orang gila, tapi bisa jadi ini secara santun. Dia koneksikan. Paulus jadi garu-garu kepala. Kok ada sesuatu di hatinya gak serk ya tapinya? Itu dia. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya ayat 18. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nah dia mulai rasa terganggu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi kalau kita bayangkan kadang-kadang flat imajinasi. Kita membayangkan dia teriak-teriak di belakang. Kalau gitu kita tahu ini orang kesurupan. Ngomongnya ngawur. Tapi kalau dia kelihatan santun, karena orang ini big business. Dia punya tuan-tuan itu dapat banyak uang dari gift atau dari indigonya, something like that, seperti itu ya. Kepekaannya bukan dari Tuhan, tapi semacam psychic atau dukun begitu. Dan dia kenalkan,
Pak Paulus silakan duduk, ini teman saya, ini hamba Tuhan ini memberitakan jalan keselamatan dan sebagainya. Hatinya itu enggak damai sejahtera dan dia enggak bisa menemukan alasan mengapa. Sehingga beberapa hari itu dilakukan hingga Paulus merasa terganggu. Pertanyaannya kenapa tunggu beberapa hari? Kenapa tunggu beberapa hari? Apakah Paulus main-main dengan setan? Main-main dengan api? Biarin saja. Apa begitu? Enggak. Paulus menimbang-nimbang di hati. Kenapa dia enggak serak? Bukan karena dia itu lamban. Karena Paulus enggak suka buang-buang waktu kalau kita tahu orang ini. Pagi-pagi benar dia bangun lalu segera mencari kesempatan. Langsung pergi ke Makedonia, cari kota terbesar, Filipi di sana. Paulus bukan orang yang suka lelet. Saya bertanya waktu baca ayat ini, kepingin ketemu Paulus gitu, di sorga tanya suatu hari, kenapa kok tunggu beberapa hari, tapi gak usah tunggu nanti, Roh Kudus berikan pencerahan. Karena Paulus menimbang di hati, dia gak serak tapi gak bisa menjelaskan kenapa. Oleh karena itu, catat baik-baik poin saya terakhir, bahwa menemukan apa yang bukan kehendak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku itu sama penting dengan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Discovering what is not God's will is as important as discovering His will, as finding His will, His perfect will for you and me. Dan dalam kasus Paulus, better late than never, lebih baik telat daripada nggak pernah. Paulus agak lambat, butuh beberapa hari untuk dia bisa mencerna. Apa yang membuat saya nggak sejahtera ya kongsian sama orang ini? Apa yang buat saya nggak srek ya rasanya, saya bukan orang gitu loh. Ada orang tertentu yang suka buat keputusan lalu ragu. Saya bukan orang begitu. Tapi meskipun saya ini orangnya selalu berketetapan hati. Saya ini orangnya decisive, orangnya nggak pelin-pelan. Tapi kenapa waktu saya buat keputusan ini, di dalam dalam hati saya, dalam roh saya, terdengar suara pelan. Bukan pelin-pelan, pelan-pelan. Ada suatu, kalau pelin-pelan kan sifat. Pelannya saja di dalam hati kita, PLAN. Terus didengungkan pelan, seolah Roh Kudus berkata pelan-pelan. This is not my will. Ini bukan kehendakku. Jadi untuk menemukan apa yang bukan kehendak Tuhan, itu penting sekali dalam hidupmu. Dalam segala sesuatu, pergaulan, persahabatan, hubungan, pekerjaan, pelayanan, everything. Aplikasinya bawa sendiri. Rema ini akan jadi tuntunanmu sehari-hari. Dalam kasusnya Paulus dia agak lambat, tapi lebih baik daripada nggak pernah dia buat keputusan tegas. Paulus berpaling pada orang itu dan berkata, aku nggak mau berhubungan dengan kamu. Dalam nama Yesus, be gone from my life. Pergilah dari kehidupanku. Saya kasih beberapa hikmat. Dalam keadaan yang Anda tidak bisa jelaskan, kenapa tidak sreg dan damai sejahtera. Tahan posisimu. Jangan mundur dulu, tapi jangan maju. Beli waktu, buy time. Ya, time out, beli waktu. Dan setelah Anda cerna, mungkin Anda diskusikan dengan keluarga, suami istri, biarkan kompak dulu, atau cari nasihat rohani daripada orang-orang bijaksana, bisa saudara seiman, bisa pendeta gembala Anda yang bisa dipercaya. Dan setelah Anda menimbang-nimbang, beli waktu bukan? Tahan posisi di situ. Kalau akhirnya Anda merasa ini bukan kehendak Tuhan atau ini kehendak Tuhan, setelah Anda mencerna di dalam jiwa, dalam roh Anda, kembali lagi ke poin sebelumnya. Beranilah mengambil keputusan yang baik dan yang bertanggung jawab. Meskipun kita tidak tahu 100%. Kalau kita beli waktu tahan posisi, lalu kita kembali ke poin sebelumnya, berani ambil keputusan to make a decision, jangan menyesal nanti. Belajar setelah mencerna, berani memutuskan ya atau tidak. Yamu sudah dengan pertimbangan, tidakmu dengan pertimbangan pula. Percayalah Tuhan beserta. Saya berdoa di dalam nama Yesus, agar mata kita tertuju sungguh-sungguh hari-hari ini kepada Tuhan. Karena hari-hari seperti ini, meskipun banyak sekali goncangan,
tapi juga banyak kesempatan buat anak-anak Tuhan. Tujukan matamu kepada Kristus. Ya, dan taatlah kepada firman yang Anda dan saya sudah tahu. Maka Roh Kudus pasti akan menuntun kita ke rumput yang hijau, air yang tenang, dan jalan kemenangan. God bless you. I want to see Jesus.